Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus dalam program Bible and Coffee ini. Kita percaya, kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Maka Yesus bilang semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala yang baik kita terima daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mencari Tuhan, kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari yang kita perlukan adalah firman. Sama-sama bilang sama saya perlu firman. Amin. Kalau kita perlu firman, maka kita harus mengkhususkan waktu kita tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak membaca firman dengan buru-buru, kita membaca firman dan kita diam, kita renungi. Apa yang menjadi rema dalam hidup saya, gitu kan? Sehingga akhirnya setiap hari kata Yesus bilang firman itu akan membersihkan kehidupan kita. Firman itu akan menguatkan setiap langkah kita. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini akan semakin jahat. Alkitab jelas bilang keadaan tidak akan semakin baik. Itu sebabnya iman, ya kan? Alkitab jelas mencatat siapa itu orang yang menang. Kemenangan kita adalah ketika kita beriman. Haleluya. Bagaimana seorang bisa beriman tatkala merenungkan firman? Firman itulah yang akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin sukacita menghadapi badai hidup apapun. Firman. Amin saudara. Karena itu pagi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan sampai berhenti di kita saja. Untuk merenungkan firman Tuhan kita mau bagikan juga. Sehingga renungan singkat ini boleh memberkati banyak orang. Kita penuhi sosial media kita dengan firman Tuhan. Karena saudara dikasih dalam Tuhan terlalu banyak berita-berita yang menakutkan. Tapi kita mau juga menjadi pembawa-pembawa berita kabar sukacita bahwa masih ada Tuhan Yesus, masih ada kasih karunia Tuhan, masih ada kemenangan, masih ada damai sejahtera, masih ada berkat-berkat Tuhan. Itu yang mau kita beritakan melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita, sehingga akhirnya hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami sehingga hari-hari hidup kami yang kami jalani tetap terus ada dalam firman-firman Tuhan yang kami dengarkan, sehingga iman timbul karena pendengaran akan firman-Mu. Karena itu kami rindukan Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 ada satu pengajaran Rasul Paulus yang kita mesti teladani, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jalankan di hari-hari terakhir ini. Apa pengajaran itu? Kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 27 ini. Tetapi aku melatih tubuhku. Sama-sama bilang sama saya latihan. Sama-sama bilang sama saya melatih tubuh saya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, dia pun sebagai penyampai firman, dia pun sebagai penyampai perpanjangan tangan Tuhan, penyampai firman, dia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Dia bilang begini, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya apa? Betul kita menyampaikan firman, betul kita anak-anak Tuhan, tapi kalau kita tidak menguasai diri, saudara dengar baik, kalau kita tidak menguasai diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang liar dan akan mendapatkan penghukuman. Karena kita nggak menguasai diri, kita beranggapan, oh saya sudah menerima kasih karunia Allah, maka saya bebas melakukan apa saja. Come on, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, tapi Alkitab juga katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti betul kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi ingat dong, kita masih ada dalam tubuh fisik, tubuh jasmani maksud saya. Tubuh jasmani ini selalu menginginkan hal-hal yang duniawi. Loh, itu yang Rasul Paulus katakan sudah dikasih dalam Tuhan. Coba perhatikan selanjutnya. Roma 7 ayat 18 dan 19. Ini yang dia alami dan ini yang dia ajarkan kepada setiap kita. Roma pasal 7 ayat 18-19 bilang begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, lihat saudara, di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya kan, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, perhatikan, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dengar baik, kita masih tinggal di bumi, kita masih tinggal dalam tubuh jasmani, dan keinginan-keinginan daging, Alkitab juga sudah katakan, bertentangan dengan keinginan roh. Dalam hidup kita ada keinginan daging, namun ada keinginan roh. Mana yang harus kita lakukan? Tentu keinginan roh yang harus kita kerjakan. Tapi keinginan daging selalu berjuang. Makanya Rasul Paulus bilang, aku belajar untuk menguasai diri. Nah, hari ini kita belajar untuk selalu menguasai diri. Belajar kuasai mulutmu, lidahmu, perkataanmu. Belajar untuk menguasai matamu. Jangan lihat hal-hal yang cabul, jangan lihat hal-hal yang zina. Gampang sekali sekarang di internet. Saudara buka online, apa aja tersedia di sana, apa aja yang kau lihat ada di sana. Nah, keinginan-keinginan daging inilah, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan tubuh jasmani inilah yang harus kita taklukkan. Makanya kita melatih. Ya kan, Rasul Paulus bilang latih dan menguasai. Dua hal ini, saudara. Melatih dan menguasai. Kita melatih untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita melatih, makanya saya selalu bilang, mengucap syukur pun latihan loh, saudara. Gak gampang orang yang biasanya hidupnya bersungut, selalu komplain, disuruh mengucap syukur, dia perlu latihan. Iya kan? Untuk berbuat baik seseorang, menolong seseorang, itu pun perlu latihan. Kenapa? Karena tubuh jasmani kita cenderung menginginkan hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya tadi Rasul Paulus jelas katakan, justru yang aku inginkan untuk aku lakukan, yaitu kehendak untuk melakukan yang baik, tidak aku kerjakan. Justru apa yang jahat itu yang keluar. Maka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dia juga ingatkan kepada anak didiknya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Perhatikan, hal yang sama disampaikan kepada anak rohaninya, Timotius. Kuasai dirimu dalam segala hal. Jadi jangan sampai ada apapun juga yang kita dulukan lebih daripada mendahulukan Tuhan. Nah, dengar baik. Jangan sampai hati kita terikat dengan apa yang bukan Tuhan. Makanya kita harus menguasai diri. Keinginan-keinginan yang berjuang melawan keinginan roh, itu kita harus taklukkan. Makanya tidak gampang. Makanya Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus sangkal diri. Ia harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut aku setiap hari. Keinginan-keinginan daging berjuang, saudara. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Siapapun di muka bumi ini tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kita harus berjuang, kita harus melatih, kita harus menaklukkan diri kita. Kita harus belajar, melatih. Hari ini gagal, besok coba lagi. Terus coba sampai engkau terbiasa untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Makanya hari ini jelas, kita harus belajar menguasai diri. Apa yang engkau tahu dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang selama ini belum engkau kerjakan, engkau masih melanggar firman Tuhan, engkau masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan daging yang engkau lakukan. Hari ini mulai latihan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Engkau yang terbiasa untuk ngomongin orang, engkau yang terbiasa untuk bergosip, engkau terbiasa untuk ngomongin satu dengan yang lain, mencari-cari kelemahan, mulai lakukan hal-hal yang baik. Lakukan, latih saudara. Latih. Terbiasakan, biasakan. Sehingga akhirnya lama-lama kita mulai terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Lama-lama kita mulai terbiasa. Karena kita melakukan hal yang jahat itu juga karena kebiasaan. Karena terbiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang, bergaul dengan orang-orang yang suka minum mabuk, bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi. Semua karena terbiasa. Akhirnya lama-lama apa? Jadi kebiasaan. Akhirnya makanya bener apa yang dikatakan Alkitab. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi juga saya percaya akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akan kita lakukan juga akan meluluh lantahkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hari ini kita belajar. Ayo sama-sama menguasai diri kita. Kenapa? Keinginan untuk berbuat baik itu ada dalam hati kita. Dan saya percaya ada banyak orang bilang,
Saya sebenarnya pengen berbuat baik pendeta. Saya sebenarnya pengen menyenangkan suami saya. Saya sebenarnya pengen menyenangkan istri saya. Tapi justru yang keluar adalah caci maki. Yang justru keluar adalah hal-hal yang kasar. Itu yang tadi Paulus bilang. Keinginan untuk berbuat baik itu ada. Tapi yang keluar justru adalah keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Hari ini kita belajar kuasai diri. Kuasai diri. Kuasai diri dan latihlah untuk selalu berbuat yang baik. Sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman-Mu hari ini mengingatkan setiap kami. Betul, dalam tubuh kami yang fana ini selalu hadir keinginan-keinginan duniawi. Selalu hadir keinginan-keinginan jahat. Sebab apa yang bukan yang kami inginkan, justru itu yang kami lakukan. Tapi hari ini kami belajar, kami mau melatih. Kami mau mulai membiasakan hidup kami. Kami mau melatih dan mulai membiasakan diri kami untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, biar mulai hari ini mereka mulai membiasakan diri mereka, melatih diri mereka untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya daging kami tunduk, daging kami takluk kepada keinginan-keinginan roh yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Taklukkan keinginan-keinginan daging kita dengan melatih tubuh kita dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Sehingga akhirnya kita mulai menguasai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.